Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Syifa Ginia dengan NIM 1707624011 dari Prodi Pendidikan Bisnis Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Dan di sini saya akan mempresentasikan hasil mini riset saya tentang pengaruh strategi digital marketing terhadap pertumbuhan penjualan UMKM fashion di platform e-commerce Indonesia. Oke, lanjut. Boleh di next? Oke, baik langsung ke latar belakang nih. Jadi begini, kita semua tahu nih bahwa UMKM fashion di Indonesia ini sekarang banyak yang jualan online di platform e-commerce seperti Shopee atau Tokopedia atau Lazada. Mereka juga udah pakai strategi digital marketingnya seperti iklan Instagram, Facebook, dan lain-lain. Tapi masalahnya nggak semua UMKM fashion ini berhasil meningkatkan penjualannya nih meskipun sudah pakai strategi digital marketing ini ada yang berhasil, ada yang enggak. Nah, ini yang menjadi perhatian untuk mini riset saya. Dari pemetaan riset ini juga menggunakan post viewer, topik digital marketing, e-commerce, UMKM, dan pertumbuhan penjualan itu saling terkait. Makanya saya tertarik untuk meneliti lebih dalam. Boleh di next? Oke, sebelum saya lakukan riset ini, saya cek dulu nih penelitian-penelitiannya sebelumnya. Ternyata banyak penelitian juga yang memang bilang tuh bahwa digital marketing ini bisa meningkatkan jangkauan pasarnya dan penjual UMKM-nya sudah dikemukakan oleh ahli-ahli seperti Kevey dan Kotler. Tapi problemnya ini kebanyakan penelitian itu masih umum, belum ada yang fokus khusus ke UMKM fashion ini di Indonesia, apalagi yang mengkaji hubungan langsung antara strategi digital marketing dan pertumbuhan penjualan di platform e-commerce. Terus juga dari situlah muncul tujuan penelitian saya ini untuk menganalisis pengaruh strategi digital marketingnya terhadap pertumbuhan penjualan UMKM fashion di Indonesia. Yang jualannya ini di platform e-commerce yang membuat penelitian saya ini berbeda dan mempunyai kebaruan. Boleh di next? Oke, sekarang kita masuk ke metode penelitian. Saya menggunakan pendekatan kuantitatif dengan desain korelasional. Maksudnya itu, jadi saya ingin tahu apakah ada hubungan antara strategi digital marketing dengan pertumbuhan penjualannya. Di sini ada dua variabel utama. Yang pertama, variabel independen, yaitu strategi digital marketing. Ini yang saya anggap sebagai penyebabnya. Terus juga kedua variabel dependen, yaitu pertumbuhan penjualan UMKM fashion. Ini yang saya anggap sebagai akibatnya. Minus ini saya lakukan selama 2 minggu sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Boleh di next? Baik, untuk subjek penelitian ini saya ambil sampel 25 UMKM fashion. Kenapa 25 orang? Karena ini mini riset dengan waktu terbatas selama 2 minggu dikasih waktunya. Jadi sampelnya ini disesuaikan agar bisa selesai tepat waktu juga. Kriterianya ini UMKM yang aktif jualan di e-commerce Indonesia dan sudah menjalankan usaha minimal 1 tahun. Jadi mereka sudah mempunyai pengalaman cukup dalam berbisnis online. Untuk mengumpulkan datanya, saya pakai kuesioner online lewat Keyform. Pertanyaan ini pakai skala Likert, jadi respondennya tinggal pilih dari sangat tidak setuju sampai sangat setuju. Kuesioner ini mengukur seberapa besar mereka menerapkan strategi digital marketingnya dan bagaimana pertumbuhannya itu dalam penjualan mereka. Boleh di next?
Oke, untuk menganalisis datanya, saya gunakan dua teknik nih. Yang pertama, statistik deskriptif. Itu saya menggambarkan karakteristik responden dan seberapa besar ini mereka menerapkan digital marketingnya. Kedua ini ada uji korelasi person. Ini mengukur melihat apakah ada hubungan antara strategi digital marketing dengan pertumbuhan penjualannya. Uji ini juga bisa menunjukkan seberapa kuat hubungannya. Prosedurnya ini sangat sederhana. Yang pertama sebar kuesionernya, terus juga kumpulin datanya, terus juga olah fakta statistiknya, lalu interpretasikan hasilnya. Mulai di next. Oke, sebenarnya ini saya nggak masukin ke PPT. Sebenarnya ada untuk bagian hasilnya karena ini masih tahap perencanaan dari mini Ministrat ini. Hasil aktual itu belum ada, tapi nanti setelah data terkumpul dan diolah, itu hasilnya akan saya sajikan untuk nextnya dalam bentuk tabel statis deskriptif, tabel hasil uji korelasinya, dan grafik sederhana yang mudah dipahami. Di bagian hasilnya ini, saya akan sebenarnya mau menampilkan ini, tapi saya belum mendalam, jadi tidak ditaruh dalam PPT. Nah, selanjutnya di sini ada interpretasi. Jadi, setelah dapat hasil baru masuk nih ke pembahasannya. Di sini saya akan interpretasikan hasilnya, misalnya kalau ternyata ada hubungan positif dan signifikan, artinya ini semakin baik strategi digital marketingnya yang diterapkan, juga maka pertumbuhan penjualannya ini juga cenderung meningkat. Hasil ini juga akan saya kaitkan dengan teori-teori yang sudah ada, seperti yang di PPT ini, seperti Kotler yang memang ini menyebutkan bahwa digital marketing itu efektif untuk meningkatkan penjualannya. Terus juga makna dari untuk penelitian bagi untuk wirausaha bisnis ini memberikan pemahaman tentang tantangan dan peluang UMKM fashion dalam menjalankan strategi digital marketing di platform e-commerce. Boleh di next? Oke, baik. Sekarang kesimpulannya dari perencanaan mini riset ini diharapkan nanti bisa teridentifikasi apakah strategi digital marketing ini memang berpengaruh terhadap pertumbuhan penjual UMKM fashion di platform e-commerce. Boleh di next? Oke, apa implikasinya sih untuk pelaku UMKM fashion ini? Hasilnya bisa jadi panduan dalam mengoptimalkan strategi digital marketing mereka agar penjualan ini meningkat. Mereka jadi tahu strategi mana yang efektif dan tantangan apa yang mungkin untuk dihadapi ke depannya. Sedangkan untuk pengembangan teori ini, penelitian ini bisa memperkuat teori pemasaran digital khususnya dalam konteks UMKM fashion di Indonesia. Boleh di next? Oke, untuk penelitian selanjutnya nih, saya punya beberapa rekomendasi untuk kedepannya, mungkin untuk jadi evaluasi atau jadi lebih baik ke depannya. Itu pertama perlu menambah jumlah responden agar hasil ini lebih valid dan bisa dikorelasikan lebih luas. Terus juga perpanjang periode penelitiannya sehingga ini bisa melihat pola perubahan yang lebih komprehensif. Terus juga tambahkan variabel lain seperti kualitasnya, konten, kepercayaan konsumennya, atau customer engagement agar analisis ini lebih mendalam. Terus juga yang terakhir ini memperluas ke sektor UMKM lainnya, sehingga bisa dilakukan perbandingan lintas industri. Baik, itu tadi presentasi mini riset saya tentang pengaruh strategi digital marketing terhadap pertumbuhan penjualan UMKM fashion di platform e-commerce Indonesia ini. Terima kasih atas perhatiannya, Bapak. Saya
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.